Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi di channel Bulung Biru. Kali ini kita akan membuat pakan fermentasi kering ya, untuk pejantan dan juga untuk breeding betina. Seperti yang teman-teman saksikan ini, tadi kami sudah menggiling rumput ya, berhubung ada panas, jadi kami menjemurnya untuk mengurangi kadar air yang terlalu berlebih. Jadi fungsinya rumput ini nanti kita buat untuk campuran tambahan pengadukan buat pakan fermentasi kering. Rumput yang kita gunakan ini rumput lapangan teman-teman ya. Jadi tidak membuat ataupun memakai rumput mungkin odot ataupun mungkin rumput gajah ataupun jenis rumput-rumput yang bagus. Jadi di sini kita hanya mengandalkan rumput semi lapangan yang ada di lapangan. Nah, oke teman-teman, ini adalah rumput yang sudah kami keringkan untuk stok pakan. Jadi jika di tempat teman-teman itu ada rumput ataupun bahan pakan yang melimpah, jadi teman-teman bisa mengawetkan, bisa membuat bank pakan. Karena bank pakan itu sangat penting sekali. Di sini sudah terkumpul kisaran 32 karung ya, untuk jenis rumput yang sudah kita keringkan. Jadi di saat musim penghujan seperti ini, musim pagi sudah hujan, siang hujan, sore hujan, bahkan sampai malam hujan, jadi kita nggak terlalu pusing untuk mikirin untuk pemberian pakan ternak kita ya. Jadi kita nanti kalau di saat musim hujan tiba, kita nggak setiap hari disibukkan mencari rumput terus-terusan. Karena yang kemarin di saat kita musim kemarau itu kita sudah menyetok ataupun membuat bahan pakan kering seperti ini. Nah, jadi solusinya ketika menghadapi musim penghujan, kalau sudah memiliki bank pakan keringan banyak seperti ini ya, kita kalau sudah musim hujan ya kita nyantai ngopi. Kalau pakan habis kita tinggal mengaduk. Nah, itu contoh untuk pemberian pakan betina ya. Terus yang di sini ini ada kambing-kambing jantan yang kita berikan full untuk pemberian pakan fermentasi kering. Nah, untuk campuran yang pertama ini yang kita gunakan ada dedak padi. Seperti biasa, kita menggunakan bekatul yang kita beli di tempat penggilingan padi teman-teman ya. Dan juga ada mineral, probiotik keringnya. Terus yang ketiga tambahannya yaitu ada singkong. Singkong yang kita beli dari ladang itu singkong basah, kemudian kita giling, kita keringkan, dan nanti kedepannya kita campur untuk pembuatan pakan. Untuk mesin penggilingan singkongnya seperti ini ya. Jadi bisa digunakan untuk penepung, bisa digunakan untuk rumput juga. Dan mesin penggerak di sini kita menggunakan diesel 10 PK teman-teman ya. Nah, ini ini kambing yang betina ya. Ini sudah hamil, bunting ya, ini bunting tua ini. Jadi sebentar lagi kita akan melihat perkembangannya seperti apa. Nah, untuk air minum itu harus ready teman-teman ya nanti. Ini full pemberian pakan fermentasi kering, jadi di sini tidak ada tambahan hijauan segar, baik ramban ataupun rumput. Perkembangannya juga bagus di sini untuk kambing betinanya. Nah, jadi teman-teman ya, kalau ingin menyimpan rumput yang sudah dikeringkan itu usahakan itu benar-benar kering ya. Nanti jadi kedepannya itu aman, baik disimpan 1 tahun ataupun 2 tahun itu nanti aman. Nah, sekarang kita waktunya pengadukan atau pembuatan pakan fermentasi kering. Untuk untuk ini alasnya, kalau di tempat kami kan masih tanah, jadi kami menggunakan layar ataupun terpal seperti ini. Jadi agar nantinya tetap bersih ya, jadi tidak terkontaminasi dengan tanah. Nanti akan buruk juga, hasilnya tidak begitu bagus. Di sini adalah rumput yang sudah kita keringkan yang kemarin. Di saat masih belum memasuki musim penghujan, kita membuat stok rumput yang sudah kita keringkan. Dan di sini rumputnya itu semuanya adalah rumput lapangan.
Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini adalah rumput yang sudah kita keringkan. Oke, kita keluarin. Kalau untuk penyimpanannya, saya rasa di karung ini sudah cukup ya, sudah cukup bagus. Yang penting kita kontrol untuk setiap harinya. Barangkali kalau ada tikus, itu nanti kalau bisa kalau sudah kemasukan tikus di karung itu nanti rusak teman-teman ya. Oke, sekarang kita bentuk, ataupun ini kita nanti depannya akan aduk-aduk ya. Sementara untuk yang pertama, di barisan pertama kita rumput dulu ya, rumput yang sudah kita keringkan seperti ini. Nah, dengan ketebalan kisaran 10 cm ya. Oke, teman-teman bisa melihat. Nah, setelah itu baru kita tabur dari campuran dedak padi bekatul tadi, mineral, ada probiotik kering. Kita aduk-aduk. Nah, setelah itu untuk atasannya, step by stepnya kita kasih dedak padi atau bekatul seperti ini. Nah, oke, dirasa sudah cukup ataupun rata. Kemudian yang hijauan tadi, karena rumput hijauan segar ini selain untuk membasahi ataupun untuk memudahkan proses terjadinya fermentasi, di sini untuk rumput yang hijauan segar ini juga terdapat probiotik alami juga teman-teman ya. Jadi agar kedepannya untuk hasil fermentasinya itu bagus, agar bisa maksimal juga, seperti itu. Dan untuk pencampurannya sih, kalau menurut saya itu yang sudah dipraktekkan, yang penting untuk rumput hijauan segarnya itu jangan terlalu banyak-banyak ya. Yang penting itu kemal, jadi nggak terlalu basah banget, nggak terlalu kering. Nanti agar fermentasinya itu bagus, nggak terjadi asam yang terlalu berlebih. Terus lagi kita beri campuran yang tadi step by stepnya. Terus jadi untuk pengadukannya nanti yang terakhir agar bisa menjadi bagus. Oke, yang sekarang kita tambahin yaitu ada singkong yang sudah kita giling, kita buat tepung. Untuk singkong ini sendiri itu cenderung lebih bagus ya, karena untuk aromanya nanti kedepannya kalau sudah kita simpan selama kurang lebih 21 hari ataupun 25 hari, itu nanti aromanya sangat luar biasa. Untuk aroma wanginya, harumnya itu mirip dengan tape, jadi tidak wangi asam ya. Jadi teman-teman itu harus bisa membedakan antara ini wangi asam ataupun wangi ketape-tapean. Kalau untuk pakan jenis ini, pembuatan pakan fermentasi ini cenderung tidak ada tidak ada resiko. Bahkan untuk air susunya pun juga bagus teman-teman. Nah, step by step kita gunakan, step by step nanti kita akan buat seperti itu. Kita tambahin lagi untuk dedak padi bekatulnya yang sudah kita campurkan. Dan selama ini yang mudah untuk kami praktekkan dan mudah untuk kami buat ya seperti ini. Jadi di sini nggak ada untuk menutupi suatu pembuatan pakan tuh nggak ada teman-teman ya. Jadi kalau dirasa video ini bermanfaat, teman-teman ya bisa meniru ataupun membuatnya. Jadi kalau di tempat kami untuk membuatnya seperti ini. Karena dengan pembuatan ataupun pemberian pakan fermentasi kering ini sangat ringan sekali teman-teman ya. Jadi kalau kita itu untuk pemberian pakan secara manual itu banyak sekali sisa. Misalkan teman-teman manual cari rumput,
satu karung itu enggak semuanya itu habis. Pasti ada sisanya, ya mungkin seperempat dari karungnya ataupun mungkin sepertiga dari karung yang kita ambil rumputnya dari ladang ataupun dari sawah. Itu ada sisa. Tapi kalau dibuat pakan fermentasi seperti ini bisa habis teman-teman ya. Jadi kita itu tidak menyia-nyiakan tenaga, waktu ataupun pakan yang sudah kita cari seperti itu. Nah, sekarang kita akan mengaduk ya. Jadi di sini kita mengaduk-ngaduknya seperti ini ya. Jadi diusahakan tadi bahan-bahan yang sudah kita campur semuanya di sini kita aduk ya. Kita aduk hingga benar-benar rata, baik dari rumput yang kering, basahannya, dedak padi ataupun bekatul, singkong keringnya, dan mineral serta probiotik keringnya itu kita aduk-aduk benar-benar rata teman-teman ya. Agar nanti kedepannya itu kalau terjadi proses fermentasinya itu biar cepat bagus dan cepat matang, agar bisa menjadi pakan yang baik lah pokoknya seperti itu. Nah, kita aduk-aduk ini hingga selesai untuk pengadukannya. Nah, untuk wadahnya, penyimpanannya kami menggunakan wadah seperti ini. Jadi untuk biaya pembelian ini juga tergolong sangat ringan ya, sangat murah. Jadi teman-teman, kita waktunya penyimpanan dalam karung. Kita tekan-tekan nanti kedepannya hingga penuh. Nah, jadi pakannya sudah jadi nanti ya. Untuk penyimpanannya ini bisa bertahan sangat lama, bisa bertahan hingga 2 hingga 3 tahun, asalkan tetap berada dalam kedap udara, wadahnya tidak rusak seperti ini ya. Kita tekan-tekan seperti ini. Jadi usahakan untuk penataannya nanti yang bagus ya, jangan ada lekukan ataupun bengkokan di dalam karungnya. Karena itu kalau terjadi seperti itu, ada ruangan ataupun ada udara yang di dalam itu masih ada. Jadi kita tekan pelan-pelan dengan tangan ataupun bisa dengan kaki, tapi pelan-pelan ya kalau wadahnya seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman ya. Untuk penyimpanannya seperti ini. Jadi ini sangat keras, tidak ada lekukan yang bengkok. Dan untuk talinya kita menggunakan ban dalam ya. Jadi agar lebih keras, lebih kuat dan lebih rapat ya. Oke, sampai di sini dulu untuk pembuatan pakan kambing untuk jantan ataupun breeding. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.